Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, ada kuasa dalam darah-Nya. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Lukas pasal yang keempat, ayat ke-31 sampai dengan yang ke-44. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus, orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya, yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Amin. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu kuasa firman. Sekali lagi, kuasa firman. Bapak Ibu, setelah peristiwa penolakan Yesus Kristus di Nazaret, maka Yesus menuju kota Kapernaum dan berkhotbah di sana. Dan kita melihat dalam pembacaan ayat firman Tuhan kita renungkan, di mana ketika orang banyak mendengarnya, mereka menjadi kagum karena perkataan Yesus yang berkuasa. Kita boleh melihat dari yang ke-32, bagaimana firman Tuhan boleh kita baca, dikatakan bahwa mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Bapak Ibu saling terkasih, kuasa perkataan Yesus bukan hanya membuat orang-orang yang mendengarnya boleh takjub, namun pengajarannya itu memiliki otoritas yang begitu besar, bahkan terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Kita melihat Bapak Ibu, ada dua hal menarik yang akan kita perhatikan pada saat ini, yang dimana kuasa firman itu sangat luar biasa. Ketika Yesus berbicara, kita melihat bahwa ada seorang yang kerasukan setan dan berbicara kepada Yesus. Dikatakan
di ayatnya yang ke-34, bagaimana orang yang kerasukan setan itu berkata, "Hai engkau Yesus, orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Setan boleh mengakui bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah, sehingga perkataan Yesus yang begitu berkuasa membuat roh-roh jahat boleh ketakutan, sehingga mereka boleh berbicara kepada Yesus dan mengakuinya sebagai Allah yang kudus. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu besar kuasa kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Yesus Kristus, yang membuat roh-roh jahat boleh tunduk bahkan takut kepadanya. Namun kita melihat, kita flashback ke belakang, bagaimana orang-orang Nazaret boleh menolak kehadiran Yesus Kristus. Namun hari ini kita melihat bagaimana Injil Lukas boleh menjelaskan kepada kita bahwa Yesus adalah Allah yang kudus, Allah yang berkuasa. Sekalipun di Nazaret dia boleh ditolak, namun di Kapernaum kita melihat bahwa orang-orang Kapernaum takjub boleh melihat Yesus ketika mereka mendengar perkataannya yang penuh dengan kuasa. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Allah berkuasa menaklukkan roh jahat, apalagi kehidupan kita yang mengalami kesusahan dan kesulitan. Ingatlah, kuasa kebenaran firman Tuhan akan menolong kita ketika hati kita percaya, ketika kita berpegang teguh kepada kebenarannya. Maka kuasa firman itu akan menuntun kita, menolong kita di dalam menjalani setiap kehidupan kita. Itu adalah hal yang pertama yang boleh kita pelajari, bahwa kuasa firman itu berkuasa menaklukkan roh jahat yang senantiasa mengganggu kehidupan kita. Yang kedua yang boleh kita pelajari, kita melihat di ayatnya yang ke-38 sampai dengan ke-41, bagaimana Yesus menyembuhkan ibu mertua daripada Simon Petrus yang sedang mengalami sakit. Ketika Yesus mengangkat tangannya, maka ibu mertua daripada Petrus mengalami kesembuhan. Bahkan seketika itu boleh melayani mereka dengan penuh sukacita. Dan bukan hanya itu, sebelum matahari terbenam, orang-orang yang melihat itu, menyaksikan itu, terkagum-kagum, bahkan membawa orang-orang sakit mereka kepada Yesus. Dan kita melihat Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan mereka disembuhkan dari segala sakit penyakit yang mereka alami. Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang membuat kita khawatir? Apa yang membuat kita boleh menolak Yesus? Hari ini lepaskan semua itu. Buka hati kita, terima Yesus. Sekalipun pada saat ini kita hanya boleh mengenal Dia melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan, kita baca di dalam Alkitab. Namun ketika kita boleh merenungkan itu dan percaya dan menyambutnya, maka kuasa firman itu akan bekerja dalam hidup kita. Roh Allah akan melingkupi kehidupan kita, dan kita akan merasakan anugerah pertolongan Tuhan, sebagaimana yang dirasakan oleh ibu mertua Petrus. Bahkan orang-orang sakit yang Yesus Kristus sembuhkan, bahkan bagaimana roh jahat mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang kudus, dan bahwa Yesus adalah Mesias, dan Yesus adalah anak Allah yang hidup. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini yang boleh kita renungkan, boleh membuat kita semakin sungguh lagi di dalam membaca bahkan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan meneguhkan hati kita, memberikan kita kekuatan baru,
untuk semakin berpengharapan kepada Tuhan, dan Yesus mulai bekerja memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini, yang mengajarkan bahkan menguatkan hati kami untuk semakin percaya kepada Tuhan, bahkan lebih sungguh lagi dalam membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, sehingga kami mengalami kuasa kebenaran firman Tuhan dan hidup kami semakin dibaharui dan diperlengkapi di dalam menjalani hari-hari kami, boleh berkemenangan, bersuka cita melalui berkat anugerah yang boleh Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terpuji Engkau Bapa, termulia namamu. Dalam Tuhan kami berdoa dan renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.